Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ja'alana wa iyyakum min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Saya membaca semua tulisan Kiai Haji Imaduddin yang berkenaan dengan polemik masalah keabsahan nasab Sadah Ba'alawi atau Habib-Habib yang berasal dari jalur Ubaidillah. Dari beberapa tulisan Kiai Haji Imaduddin itu, saya kira masih sangat sopan dan sangat menjaga dan tentu juga sangat menghindari, tidak langsung menumpahkan semua data. Beliau benar-benar disiplin dan konsisten membidik satu persoalan saja, yaitu keabsahan Ubaidillah. Lalu beliau menanggapi semua argumentasi-argumentasi lawan yang disampaikan kepada beliau. Ini sangat gentle sekali ya. Jadi benar-benar fokus ya, poin apa yang diperdebatkan. Tidak meluas, tidak membawa argumentasi-argumentasi lain. Fokus di situ. Ini luar biasa ya. Memang orang yang disiplin dalam berdebat atau berdiskusi lah. Padahal sebetulnya sangat mungkin banyak data-data lain yang mengokohkan argumentasi beliau, walaupun cakupannya sudah tidak masalah Ubaidillah saja, tetapi mungkin dari fakta-fakta historis. Justru saya perhatikan yang mengupload itu atau membuka itu ke publik malah YouTuber. Artinya ada YouTuber-YouTuber yang sudah berdiri sendiri. Artinya sudah tidak lagi menyangkut pautkan dengan kajian Kiai Imaduddin. Misalnya ini satu channel ya, Muhsin Official. Ini saya perhatikan 2 kali dia mengupload. Yang pertama yang ini yang kedua ya. Saya soroti yang ini karena ini yang paling rendah. Artinya di sini hanya mengungkapkan bahwa ya sebetulnya sudah ada polemik lah. Jauh-jauh hari sebelum Kiai Imaduddin itu menulis itu memang sudah ada yang mempersoalkan atau setidaknya bukan mujma' alaih, bukan muttafaq alaih nasab itu bersambung. Kira-kira begitu ya. Sederhana sekali kan. Masih ini. Tapi kamu mungkin fokus kepada foto yang di sebelah itu. Siapa orang itu ya? Nanti pelan-pelan ya. Di bagian ini YouTuber ini mengulas kitab Al-Musajjarnya karya ya salah satu dari keturunan Sayyidina Hasan ya. Sayyid atau Syarif gitu di Mesir, di mana ini sudah muhakkik dalam bab nasab. Jadi sudah meneliti tentang nasab dan menjelaskan bahwa ya memang 3 putra Ahmad Al-Muhajir itu muttafaq. Ini sama dengan yang ada di kitab Ar-Raddul Jali. Sementara kalau penyebutan Ubaidillah itu bahasanya wakilah, bukan Ubaidillah ya, Abdullah, wakilah. Nah, kalau dalam fikih kilah itu kan siwat tamrid namanya ya, untuk menunjukkan bahwa itu pendapat yang tidak kuat ya. Katanya, jadi tidak disebut siapa yang berkata ya. Nah, itu kan sudah sebetulnya lumayan untuk mengangkat argumentasi Kiai Imaduddin bahwa yang meragukan bukan hanya saya. Sudah ada sebelumnya, tapi Kiai Imaduddin tidak pernah bicara begitu. Strike saja ya, artinya bukan orang yang berhujah, ngeyel, ingin mencari pembenaran, enggak, betul-betul ingin tahu. Mungkin begitu ya. Kemudian ada yang agak panas sedikit. Ketika YouTuber yang sama ini mengungkap satu kitab ya, Al-Istizadah yang ditulis oleh Habib internal Ba'alawi. Jadi ini adalah sama dengan misalnya kitab Syamsud Dohiroh ya, karya Habib ya, walaupun kitab ini tidak spesifik bicara nasab ya, tetapi setidaknya sama-sama ditulis oleh internal Habib dan ada pembicaraan tentang Ba'alawi di situ. Tapi ya saya perhatikan ya, mungkin tidak berani membuka secara utuh ya, atau membuka konflik terpanasnya. Saya simak kontennya hanya menyoroti di bagian yang ya masih sederhana, masih semacam konflik saja. Dimana dulu di Arab Saudi itu ya, gambar orang sebelah itu ya, itu Syarif Aun ya, itu sama-sama zuriyah Rasulullah ya, yang sebelah ini dari jalur Hasan ya. Jadi penguasa lalu membuat aturan atau apa gitu, larangan orang-orang yang bermarga Ba'alawi itu menyandang atau untuk menggunakan nama Sayyid atau Syarif ya, walaupun di situ tidak menjelaskan bahwa kalian bukan Sayyid atau apa, pokoknya begitulah. Dan kalau dibabkan itu oleh penulisnya ini ya, karena diambil dari kitab Mir'atul Haramain kalau tidak salah ya, di situ masuk kepada kategori Madolim Syarif Aun ya, Aun Rafiq ya. Jadi dianggap
kekejaman atau kedoliman Syarif Aun. Jadi hanya dianggap sebagai satu historis ya. Interaksi Sayyid ini dengan para Sadah Ba'alawi dulu ada konflik. Sampai-sampai konfliknya berujung mereka tidak boleh menyandang gelar Sayyid ya. Tetapi masih mentok sampai di situ. Saya kira lumayan ya. Padahal ada sesuatu yang kalau dibongkar di situ lebih panas lagi, lebih tajam lagi. Ya, tapi tidak perlu. Saya tidak akan membongkar. Sebetulnya saya tidak suka mengulas seperti ini, kecuali ini sudah bocor di publik. Artinya saya cuma memberikan tanggapan. Saya bukan tipikal orang yang suka mencari-cari apa yang menjatuhkan, apa kelompok atau apa gitu ya. Saya hanya mengikuti dinamika perdebatannya. Makanya ketika Kiai Imaduddin menyampaikan argumentasi, saya pelajari, saya jelaskan di mana kekuatannya, di mana lemahnya. Ketika ada bantahannya dari Habib Hanif, di mana kekuatannya, di mana kelemahannya, bantahan dari Habib Hamid, bantahan dari Habib Malaysia dan sebagainya. Saya tidak pernah mengungkap fakta, apalagi strike berkaitan dengan keabsahan nasab Ba'alawi. Ya, biar kamu faham. Ya, tetapi saya perhatikan ketika membahas kitab yang terakhir ini, Al-Istizadah, ya, saya sudah baca itu di poin-poinnya itu, dan apalagi kalau langsung mengacu kepada kitab Mir'atul Haramainnya. Ada berita yang mungkin akan sangat menyakitkan kalau kita baca ya, tapi ya sudah tidak perlu ya. Tidak perlu kita membicarakan hal-hal yang mungkin tidak terlalu penting ya. Hanya sebagai bumbu saja, hanya sebagai penebal saja. Biar dialog ini tidak nanti muaranya kebencian, biar kita tidak memberi celah orang mencaci maki. Fix kepada membuktikan begitu saja. Biar ini tetap sehat, jadi saya tidak akan membumbui dengan bumbu-bumbu yang di luar dari yang mereka bahas. Nah, itu maksudnya ya. Karena saya inginnya itu, kamu menganggap saya itu ya, ada sebagian yang memahami, saya moderatornya saja, yang menengahi saja. Ketika Kiai Imaduddin masih mempersoalkan Ar-Raudhul Jali, saya pertegas bahwa tidak bisa dipersoalkan Ar-Raudhul Jali itu. Yang dipersoalkan kan keabsahannya karena berbeda antara dua cetakan. Ternyata cetakan yang versi Habib Hanif itu beliau bisa membuktikan dengan manuskripnya, sementara cetakan yang dipegang oleh Kiai Haji Imaduddin tidak sesuai dengan dua manuskrip yang ada. Berarti sudah benar, yang benar adalah yang punya Kiai Habib Hanif. Itu kan kita jujur namanya ya. Jadi tidak ada tendensi, tidak ada kita mau menjatuhkan siapa, membela siapa, enggak. Dalam ilmu itu kita hanya membela apa yang berhujjah, membela apa yang kokoh. Tidak lagi berkaitan dengan ini kepentingan apa, ini kepentingan siapa, begitu. Beda kalau misalnya ketua umum PBNU entah mungkin punya kepentingan lain, kepentingan dalam artian tujuan ya. Kalau saya bicara kepentingan seolah-olah ada misi terselubung, bukan. Maksudnya mungkin tujuan ingin mengademkan suasana atau apa. Ya wallahu a'lam. Semua orang berbicara itu tetap saja prinsipnya. Kalau enggak lahu, kalau enggak alaihi. Sama kita juga. Kalau enggak lana, kalau enggak alaina. Jadi kalau enggak kita dapat hal baik dari apa yang kita bicarakan, wa illa, kalau tidak ya kita dapat hal buruk. Begitu saja ya. Jadi kalau kita sudah sadar seperti itu, maka kita rutin pilih-pilih. Saya kira mungkin akan banyak YouTuber yang menunjukkan dirinya berpihak kemana, lalu nanti akan melampaui dari apa yang dirisetkan oleh Kiai Haji Imaduddin. Nah, namanya YouTuber kan bebas. Ya. Ada yang konsis membela, dan saya sarankan YouTuber yang mau membela itu jangan blunder gitu. Artinya jangan menunjukkan hujah-hujah yang tidak matang, karena ini memperkeruh gitu ya, memperkeruh suasana. Ya kalau yang orang-orang komentar ya kan urusan mereka, tapi kalau sudah level YouTuber mau menyampaikan narasi itu jangan memperkeruh. Ya. Sampaikan narasi-narasi yang kuat begitu kira-kira ya. Itu saran saja ya. Walaupun saya tidak mungkin juga semua argumentasi saya itu kuat. Jangan-jangan saya juga tidak ada yang kuat. Ya, sembuh lah ya. Kita tidak mampu kan bukan berarti salah kalau kita menyerukan hal yang benar itu. Ya, karena kita meninggalkan itu mungkin karena kita tidak mampu, tetapi hal itu tetap baik, tetap harus kita suarakan. Dan sampai saat ini saya melihat Kiai Haji Imaduddin belum melaunching tulisan baru. Ya kemungkinannya mungkin akan menanggapi Ketua Umum PBNU. Ya semoga ada ilmu baru yang dibahas oleh beliau. Sehingga kita nanti ada objek untuk dikupas, ya, ada objek untuk kita bicarakan. Mari kita anggap kita belajar itu ingin bicara ilmu, ingin bicara pengetahuan. Bukan ingin memuaskan perasaan yang benci kepada Habib. Oh, pengen sekali ada bukti konkret mereka bukan Habib gitu. Atau yang
mencintai, pengen sekali ada yang menampar dengan hujah yang kuat. Nah, itu sudah tidak sehat ya. Itu sudah baper namanya. Tidak bisa kita menjadi ahli ilmu kalau kita itu tidak bisa mengendalikan apa yang kita rasakan ya. Sehingga otak itu bekerjanya sudah tidak objektif lagi, sudah subjektif, menghalalkan segala cara. Nggak sehat itu ya. Nanti malah jadi kebanyakan bumbu ya, nggak ada dagingnya. Sekalinya ada daging, lengkuas pula ya. Sial kan kita kalau begitu.